Iya, saya kira kan ini memang PR dari masalah masa lalu ya, yang sekarang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintahan baru, pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi kan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintahan, ya PR seberat atau sebesar apapun tentu harus kita cari solusinya, harus ada penyelesaiannya gitu. Nah, tentu ini harus dibicarakan secara terkoordinasi ya. Jadi menurut saya sebaiknya ya Menteri Keuangan, terus kemudian apa namanya Danantara, kemudian juga mungkin pihak kereta apinya ya bisa duduk bersama membicarakan masalah ini. Jadi sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu. Nah kemudian solusinya itu ya belum ketemu nggak usah dilempar ke publik dulu kan. Ini kan jadi perdebatan yang ya pada akhirnya nanti banyak orang ikut nimbrung malah nggak ketemu solusinya gitu. Jadi Kak, kalau tadi sorry, nah, kita kan tidak tahu persis ya, saya tidak mengikuti itu sebetulnya Danantara itu kalau misalnya setiap tahun betul apakah 80 triliun itu gitu ya. Dan kemudian kalau memang benar ada, tentu saya kira kan Danantara juga mungkin sudah punya program-program lain yang juga menjadi sudah ditetapkan sebelumnya gitu. oke. Nah, apakah kemudian salah satunya ini sudah ditetapkan itu adalah soal WUS ini, itu kan kita nggak tahu ya. Baik. Nah, Eh, makanya oleh karena itu dicarikanlah skema yang paling tepat ya. Karena oke. bagaimanapun kan ini barangnya sudah jadi ya. Mhm. Dan masyarakat juga saya lihat dari hari ke hari saya perhatikan juga sudah menggunakan ini. Kalau tadi nggak salah Pak Doni kan sudah mengatakan sebetulnya secara ekonomis ini sudah jalan, tinggal masalah equity-nya dulu dan soal Nah, oke. soal utangnya aja kan yang problem gitu. Ya, saya kira kan ini bukan proyek orang per orang ya, bukan juga proyek satu presiden, kemudian setelah selesai presidennya semua proyek atau apa namanya program yang sudah selesai itu kemudian dibebankan. Nah itu yang saya katakan tadi, ini kan sudah menjadi milik publik ya, milik negara gitu. Nah sebesar apapun masalahnya, ya memang harus selesaikan. Nah, tentu memang ini menjadi PR. Saya katakan tadi di awal kan PR dari pemerintahan baru ini yang harus kita selesaikan. Nah, tetapi memang ini apa ya? Saya kira memang belum ditemukan tuh solusi itu. Ini kan jadi dilema. Kalau tadi diselesaikan melalui dana para BUMN yang ada di Danantara itu, ya yang ya bertanggung jawab ya negara lah. Iya kan? Dan itu yang saya kira harus kemudian dicari penyelesaiannya. Nah, saya kira saya setuju kalau memang ada pertemuan saat ini para menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi, ya kalau ini menjadi masalah yang dianggap besar di kemudian hari ya berkaitan dengan soal utang dan segala macam itu ya memang harus dibicarakan serius. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi, sebaliknya, kalau kita kemudian bebankan ke APBN, tambah masalah baru lagi. Kita sama-sama tahu nih, kemarin beberapa minggu yang lalu aja misalnya dana transfer keuangan ke daerah itu dipotong, itu Potong. sudah menimbulkan reaksi yang luas juga gitu Mhm. ya. Karena pembangunan di daerah itu kan juga menyangkut juga masyarakat di daerah. Nah, Mhm. kalau kemudian tiba-tiba nanti diputuskan APBN ini dialihkan lagi sebagian ke bayar hutang ini, sementara kepala-kepala daerah itu mereka tahu bahwa dananya juga mereka dikurangin, itu juga pasti akan menjadi masalah baru. Nah, oleh Nah, karena itu nggak segampang kita cuma punya pilihan mhm. antara bayar utang melalui Danantara atau dengan apa namanya APBN. Oke. Dua-duanya itu punya implikasi yang tidak sedikit, tidak Eh, kecil. Makanya saya kira harus dicari solusinya. Pak Saya kira satu-satu lah ya. Ini Hmm. kan masalah yang tidak kecil ya. Masalah besar loh ini. Utangnya besar sekali. Dan menurut saya ya sebelum ini diselesaikan kita juga tidak usah menambah pekerjaan baru. Tadi kan saya katakan ini pekerjaan rumah ya. Hmm. Jadi pekerjaan rumah yang satu ini kita belum tahu solusinya seperti apa. Jangan kemudian kita mengambil langkah mencari PR baru gitu loh. Ya, jadi selesaikan satu-satu dulu. Ya, memang apa namanya kelihatannya sih indah gitu ya. Apa namanya proyek ini. Semua masyarakat
bisa diinformasikan dengan iming-iming, wah nanti kalau sampai Surabaya cuma sekian jam gitu. Cuman konsekuensi membangunnya itu kan kita harus pikirkan. Ini sekarang fiscal space kita kan juga sangat sempit ya, sangat terbatas gitu loh. Ini adanya efisiensi saja banyak menimbulkan reaksi. Nah, jadi jangan kemudian kita menambah PR baru kalau PR yang lama saja belum kita selesaikan. Saya saya belum sampai kepada kita apakah kemudian kesimpulan penyelesaian masalah itu ditangani oleh tentara atau tidak gitu loh ya. Justru pertanyaan Tifal itu yang menjadi salah satu pertimbangan kalau misalnya mau ngambil keputusan itu, nah proses, prosedur dan segala macam itu seperti apa? Tadi Pak Agus mengatakan bahwa underlying-nya aja kita belum selesai gitu kan. Nah mungkin mulai dari situ dulu. Ya, tentu DPR sebagai melaksanakan 3 fungsi tadi itu ya. Satu soal undang-undang ya. Nah, jadi kalau peraturan perundangan. Nah, tadi kalaupun misalnya kemudian memang nanti diperlukan peraturan setingkat undang-undang ya, walaupun sebetulnya mungkin tidak sampai ya. Misalnya tadi kita diputuskan mau ditangani oleh siapa gitu ya, apakah dengan tentara atau kemudian pemerintah gitu. Itu kan saya kira cukup keputusan peraturan di level pemerintah saja gitu. Nah, yang kedua adalah soal budgeting. Nah, soal budgeting fungsi ini tentu kita akan awasin nanti. Misalnya kalau ditanggung ke APBN. Nah, itu akan harus ada pembicaraan ulang itu saya kira. Kita kan APBN kita kan sudah diputuskan itu ya. Nah, yang sudah diputuskan ini saja itu masih ada perdebatan-perdebatan seperti yang saya contohkan tadi soal TKD itu. Nah, kalau tiba-tiba dimasukkan lagi ini, oh itu akan, nah saya kira DPR juga akan betul-betul sangat hati-hati dan mempertimbangkan tuh kalau kemudian nanti hutang itu dimasukkan ke APBN lagi. Ya ini menjadi tanggung jawab kita semua pada akhirnya ya. Tadi saya katakan ini kan eh, barangnya sudah jadi gitu ya, sudah ada, sudah dipergunakan gitu loh, sudah dijalankan, cuman masih menyisakan PR apa utang. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus menjadi tanggung jawab kita. Terlepas dulu siapa yang kemudian punya ide, punya gagasan gitu. Dan ini kan kita menjalankan negara ya, institusi. Pertanggungjawabannya itu diserahkan kemarin. Peralihan dari satu proses produk kepemerintahan ke satu yang berikutnya kan sudah dilaksanakan. Ya tadi saya katakan mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya ini harus kita selesaikan.